ya Des ya? Ya, Pamungkas mau ngirim tugas buat hari ini. Cuman Pamungkas rencananya mau ngirimnya lewat via WA grupnya. Iya, betul. Suaranya kurang jelas. Iya, suaranya putus-putus. Coba sama Ides cek dulu deh jaringannya di situ bagus apa enggak. Kenapa? Ini suaranya putus-putus Mas. Ya ini. Kalau dalam prestasi akademik gitu ya, karena sekarang kan banyak sumber gitu ya Pak, kita tidak terlalu khawatir gitu kan untuk hal tersebut. Cuman yang khawatir itu pengalaman, nilai-nilai, nilai tanggung jawab, disiplin, kebersamaan, akhlak gitu ya, itu yang kita khawatirkan. Berisiko sekali kalau misalkan bicara pengetahuan sambil jalan juga katakanlah bisa gitu ya Pak, tapi pengalaman nilai-nilai kan melalui proses. Nah, ketika PJJ, karakter-karakter yang diharapkan ini salah satunya, contoh tanggung jawab gitu. Itu kita tidak bisa melihat secara penuh gitu. Jadi ada yang hilang, salah satunya itu. Kemudian yang kurang efektifnya, ya kan nggak semua guru juga dia memahami teknologi. Kita yang khawatirnya kan di lingkungan kita itu dengan kondisi yang normal saja kita agak sulit menyampaikan informasi pendidikan kepada siswa, apalagi dengan harus dengan teknologi, dengan dia tidak menguasai teknologi. Mau kapan pinternya Pak, katanya anak saya belajar setiap hari ketemu aja mungkin belum tentu mereka bisa menguasai, apalagi dengan cara seperti ini. Nah, kendalanya apa? Kamu belum bisa mengerjakan tugas, belum semua beres. Aturan kan minggu kemarin udah beres. Kendalanya apa? Yang pertama saya pikirkan adalah ya siswa saya dengan kondisi seperti ini, karena jangankan untuk ideal pembelajaran normal seperti biasa, mereka masih kesulitan apalagi pandemi seperti ini. Jadi masih terlalu banyak kekurangan-kekurangan, terutama dari sarana prasarana yang kami rasakan belum memadai di saat ideal, apalagi di saat pandemi yang mungkin menuntut pada akhirnya kemampuan mereka untuk berkomunikasi dengan teknologi yang ada, kemudian memiliki itunya sarana prasarananya juga yang mungkin terkesan sulit lah untuk kami menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Karena kan mau tidak mau masa pandemi ya kita harus siswa terutama orang tua harus menyiapkan sarananya ya model HP dan lain sebagainya. Ini kan jangankan untuk itu, untuk yang biasa-biasa saja mereka kebutuhan sehari aja mungkin di sini ya wabil khusus masyarakat di sini kesulitan, apalagi harus mengadakan hal-hal yang seperti itu. Jadi yang waktu itu saya pikirkan bagaimana caranya yang paling jelas adalah pembelajaran ini bisa tersampaikan kepada siswa.
baik dengan sarana yang ideal ataupun dengan ya apa adanya lah, dalam arti ya inilah kemampuan kita saat ini. Ketika mungkin tidak berjalan, makanya ya kita apapun mungkin kita laksanakan gitu. Mungkin itu aja, jadi kita nggak berpikir yang macam-macam. Yang jelas apa yang bisa kita lakukan pada saat ini ya kita lakukan lah, karena mau tidak mau, setuju atau tidak, pandemi ini memang pada akhirnya berimbas ke kita gitu. Akhirnya ya dengan cara mungkin terpaksa kita harus siap gitu kan, harus mau gitu kan menerima itu gitu. Berapa orang yang ada di sini? 25 orang yang ngisi kelas. Biasanya rame, KBM berjalan dengan lancar, banyak canda tawa anak-anak, guru mengajar, banyak keceriaan. Dari bulan Maret mungkin sampai saat ini kita belum bisa seperti itu lagi. Sekitar bulan Februari pas kita masih memang kondisinya saat itu untuk kelas 9 khususnya persiapan menjelang ujian nasional berbasis komputer, kemudian kelas 7 dan kelas 8 itu sudah mulai ke persiapan ujian tengah semester, kita masih melaksanakan itu. Jadi pas Maret itu karena sudah ada kebijakan-kebijakan baru, akhirnya serentak gitu kan, kaget gitu kan. Ternyata seperti ini gitu, sampai acara ataupun pas ujian nasional yang sudah kita persiapkan dengan baik pun akhirnya ditiadakan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, hari ini kita pembelajaran daring. Mohon maaf, ibu pribadi mewakili semua guru-guru belum bisa bertatap muka dengan kalian. Mudah-mudahan kita berdoa saja segera berlalu musibah ini dari negara kita tercinta ini. Baik, anak-anak ibu, hari ini ibu akan memberikan tugas. Jika kita mendapatkan arahan untuk pembelajaran dengan sistem PJJ, saya sebagai kepala di MI, yang terpikir pertama, siap gak anak gitu kan untuk menerima PJJ ini, khususnya yang kelas awal, kelas 1, 2, dan 3. Karena pertama kelas 1 sering kita dapati belum bisa apa-apa gitu. Katakanlah membaca juga belum. Atau terbiasa untuk mendengarkan pelajaran juga belum gitu. Maka yang terpikir pertama teknisnya bagaimana gitu kan untuk melakukan PJJ terhadap kelas bawah, artinya kelas 1, 2, 3. Mungkin kalau kelas 4, 5, 6 untuk hal tersebut bisa kita arahkan. Maka strateginya yang pertama untuk hal tersebut bisa berjalan, kita komunikasikan dulu dengan orang tua. Artinya benar-benar harus sinergi antara guru, siswa, dan orang tua. Karena pembelajaran daring, ya khususnya 1, 2, 3, menuntut ekstra dari orang tua gitu. Nulis yang rapi, belajar yang rapi menulis. Artinya guru memberikan arahan dan ibunya atau bapaknya sendiri di rumah yang harus bisa kita ajak kerjasama gitu. Kemudian kalau kelas 4, 5, 6 kita akan memikirkan bagaimana teknis pelaksanaan. Karena mungkin untuk sistem yang kita akan pakai salah satunya adalah WhatsApp gitu ya Pak. WhatsApp group itu menyusun strateginya untuk teknis pelaksanaannya begitu. Itu mungkin yang pertama kita pikirkan. Jadi bagaimana kita bisa berkomunikasi dulu dengan orang tua. Apa yang hilang dari ruangan ini? Yang hilang dari ruangan ini pertama keceriaan anak ketika kita datang, guru datang, teriakan Bapak guru datang, Pak guru datang. Kemudian ucapan salam, bahkan ada langsung yang cium tangan gitu. Nah hal ini ketika dilakukan PJJ semua hilang.
tidak kita rasakan. Hal-hal yang unik dari anak itu muncul. Hal-hal yang harus kita perbaiki juga dari anak juga nampak gitu. Sehingga apa yang harus kita lakukan, yang harus kita evaluasi ketika anak ini hadir itu bisa kita lakukan secara nyata gitu. Jadi sangat merindukan sekali suasana yang artinya bisa kita tatap muka langsung dengan anak. Sebagai gambaran, di sini ada 137 siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Itu memiliki alat baru 45%, Pak. Jadi kurang lebih 45% lah dari jumlah siswa yang memiliki itu. Sehingga yang 55% ketika nggak punya alat lebih kaget lagi gitu. Lihat itunya di HP terus yang ini bertiga, coba cari jawabannya bareng-bareng kerja sama. Nah, kan ini mah kan tinggal sedikit lagi nih, paling dipapan ya, dirapihin lagi. Anak-anak ada yang itu nggak, yang suka bisa bantu anak? Yang beli pakunya, yang belum ada bahannya kita cari, kita beli. Bisa bercanda. Iya, bisa bercanda. Nah, maka tentunya dalam hal ini kita harus evaluasi. Ya. Seperti kita pahami, dari sejak awal Maret sampai dengan hari ini gitu ya, sampai dengan Oktober ini, pembelajaran kita tidak seperti biasanya. Kita lakukan pembelajaran dengan sistem yang baru gitu. Tidak tatap muka gitu. Tapi yang sedang kita lakukan adalah lebih banyak pembelajaran dengan sistem jarak jauh atau PJJ. Maka tentunya di sini akan ada kendala, kemudian juga ada tantangan, kemudian juga ada yang disebut dengan kesempatan, ya. Tapi kita akan menemui titik lemah. Pertama ya menjadikan PR juga dari sekolah yang harus bisa mensosialisasikan gitu, bahwa perkembangan zaman ini ya harus diikuti. Artinya ketika arahannya harus melek teknologi, maka harus diikuti. Nah, seiring dengan pemahaman, seiring dengan pengetahuan yang terus bertambah, insya Allah itu bisa terwujud, Pak. Maka juga saya punya harapan besar. Artinya pelajarannya itu dari hari ini, apalagi ketika kemarin sudah dikasih bekalnya gitu ya Pak, artinya kita dikasih kuota lah gitu. Maka keinginan untuk memiliki alatnya ya harus benar-benar disadari gitu. Karena insya Allah pasti bisa, cuman perlu proses saja gitu. Pernah. Itu kita lakukan dasarnya dengan surat keputusan 4 menteri itu. Akhirnya juga yang kedua karena ada desakan orang tua yang akhirnya mungkin karena melihat pembelajarannya terkesan mungkin bagi mereka ya, jangankan untuk mereka, untuk kita juga kan kayaknya gimana gitu, akhirnya tidak maksimal, menjadikan siswa itu kayaknya tambah malas. Akhirnya mereka mengusulkan untuk pembelajaran tatap muka. Nah, kita dengan dasar surat dari 4 menteri itu, kemudian desakan orang tua juga mungkin beberapa yang terkait, kita adakan obrolan, kita adakan musyawarah, kemudian kita mufakat untuk melaksanakan tatap muka di kisaran tahun ajaran baru kemarin tuh Agustus lah mungkin ya, bulan-bulan Agustus. Tapi itu baru 2 hari dilaksanakan karena memang tidak boleh ya seperti itu. Akhirnya kita pun normal lagi aja seperti biasa, pembelajaran di rumah saja gitu.
jarak jauh lagi. Kalian tulis dari awal ayat tersebut beserta artinya. Ini dibikin di satu buku aja, nggak boleh di lembaran-lembar yang lain. Kemudian setelah itu, kalau mereka sudah selesai, kasih tahu bahwa waktunya 1 minggu. Mereka mengantarkan ke rumah kamu atau kamu mengambil di temannya, ya. Ini tolong sampaikan ke teman-teman kamu yang lain, jangan sampai ada yang kelewat. Kalau kita bilang solusi, maka dalam PJJ pun ya, kalau kepada hal materi nomor 2 lah gitu ya Pak. Tapi kita di PJJ pun juga kita lebih menyampaikan bagaimana penumbuhan karakter itu sendiri. Artinya kebiasaan-kebiasaan kita lebih jelaskan gitu. Jadi gini, untuk WhatsApp mungkin kita bisa melakukan online, walaupun dalam bisa langsung menghubungi atau kita hubungi atau juga lewat tulisan gitu ya. Ada juga yang sifatnya kita offline, artinya dalam bentuk modul gitu ya Pak. Modul kita berikan, kita fotokopi gitu ya, perbanyak sesuai jumlah siswa, kemudian siswa suruh ngambil atau kita yang mengantarkan gitu dengan titik-titik tertentu atau koordinator siswa tertentu gitu. Jadi bisa 2 gitu Pak. Jadi bisa secara offline ataupun juga online. Orang tua menganggapnya terkesan main-main Pak, terkesan main-main, tapi mereka pada akhirnya kan ikut juga belajar bahwa mendidik itu tidak mudah, tidak seperti semudah mereka membalikan telapak tangan. Buat apa katanya disekolahkan, kalaupun mungkin harus orang tua juga kata yang mengajarkan seperti itu. Ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sudah siap ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar semuanya? Baik? Baik. Baik ya. Ya, sebelum kita belajar, jangan lupa kita gunakan standar protokol kesehatan. Jadi kalau di kurikulum 2013 kita awalnya adalah afektif, baru kognitif, baru psikomotor. Kalau yang di 2006 pertama adalah kognitifnya dulu, pengetahuan yang ditekan sehingga dia mempunyai nilai berapa, itu yang jadi acuan kelulusan katakan. Tapi yang sekarang di kurikulum 2013 kepribadian atau akhlak itu yang menjadi acuan pertama, baru keduanya pengetahuannya. Kita akan membahas yang namanya hak dan kewajiban ya. Tentunya hak dan kewajiban ini kita posisinya sedang berada di rumah. Kalau kita ada di rumah, posisi kita sebagai apa di rumah? Belajar. Bukan. Posisi kita kalau di rumah sebagai anak. Karakter yang hilang salah satu gitu ya, contohnya kebiasaan-pembiasaan yang baik aja gitu Pak. Walaupun mungkin di rumah juga kita lakukan, cuman kita nggak bisa mengontrol sendiri, tidak bisa menerima sendiri, melakukan sendiri. Contoh tadi yang bicara kebiasaan untuk salam saja gitu ya, bertegur sapa, itu kan juga karakter-karakter yang kita nggak didapati ketika PJJ. Kalau mungkin dalam bentuk tulisan kita nyampe, tapi dalam bentuk konkretnya, salaman ataupun misalnya bertegur sapa, kita melihat langsung, itu tidak bisa. Jadi pembentukan karakter ya banyak yang hilang lah ketika dilakukan PJJ ini. Baik kalau dalam hal yang lain mungkin IT, insya Allah gitu Pak, akan menjadikan motivasi untuk mau bisa, harus bisa gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa ketemu lagi dalam pembelajaran di rumah ya, di rumah kalian masing-masing. Hari ini kita kebetulan kebagian ke rumah Salwa ya. Yang sudah ditargetkan sama kita itu ada 6 orang, alhamdulillah semuanya hadir ya. Hari ini materi kita tentang rizki. Sebelum kita lanjutkan, Ibu mau tanya dulu.
Siapa yang tahu rezeki itu apa sih sebenarnya? Lupa ya, padahal materi yang lalu sudah kita bahas. Rezeki adalah segala sesuatu yang bermanfaat, berdaya guna untuk makhluk serta bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia khususnya. Nah, rezeki yang Allah berikan itu Kita evaluasi dari hasil gitu yang kita dapatkan gitu ya Pak. Jelas lambat kan gitu. Artinya dengan waktu yang ditentukan itu tidak selesai gitu ya. Diperpanjang lagi. Nah, kembali kepada hal bagaimana kitanya gitu ya. Dengan menyikapi itu, selain tadi penekanan dalam masalah akhlak dan lain sebagainya, IT juga peralatannya juga kita siapkan. Latar belakang kedatangan. Kedatangan bangsa-bangsa. VJC ini mengubah karakter siswa. Secara tidak langsung Pak, yang kami rasakan itu untuk bagi kami ya secara tidak langsung pada akhirnya mungkin akan sedikit memudarkan, menghilangkan kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah pernah kita laksanakan di sekolah. Kalau untuk pendalaman karakter kan minim, karena kan pendalaman karakter itu tidak bersifat teori Pak. Kalau itu kan harus mereka laksanakan langsung dipraktekkan, pembiasaan namanya gitu kan. Ya, nah gimana kita mau membiasakan itu aja kalau gak ketemu kan gitu. Iya. Biasanya ada suara-suara anak-anak gitu. Iya, suara anak-anak biasanya. Ini sekarang anak tidak ada hening. Ibu kangen dengan kalian, Nak. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul lagi. Ibu bisa mengajar kalian. Kalian bisa belajar lagi seperti biasa. Kita berdoa ya. Mudah-mudahan kita bisa belajar tatap muka kembali. Tidak hanya dengan ibu saja, tapi dengan semua guru-guru kalian yang ada di sini. Ibu selalu mendoakan kalian supaya kalian tetap sehat, semangat, dan jangan lupa rajin. Walaupun kalian belajar daring, belajar di rumah, ibu selalu mendoakan kalian.